إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Izinkan kembali khatib untuk menyampaikan, mengingatkan kembali, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketaatan. Lihatlah semakin bergulirnya waktu, kalau tidak dihiasi dengan ketakwaan, hina kita, hancur kita, habis kita. Maka tidak ada tameng yang paling terbaik hari ini untuk menyelamatkan kehormatan kita sebagai hamba kecuali hanya dengan ketaatan kepada Allah. Kalaulah telah Allah muliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu dengan bertambah ketaatan. Kalau semakin jauh dari ketaatan, itu artinya sama halnya kita hendak membawa diri kita pada jurang orang-orang yang terhina. Telah Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang-orang yang terhina, dan telah juga Allah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana balasan orang-orang yang terhina. Semua hal yang Allah perdengarkan melalui mimbar-mimbar itu tujuannya agar kita memakai akal kita, itu tujuannya agar kita menggunakan pikiran kita, agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang terhina. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujud dunia itu dengan sifat sementara, tidak abadi. Kalau dunia ini tidak abadi, begitu juga dengan isi yang ada di dunia ini, semuanya tidak abadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tips jalan untuk kita. Walaupun dunia ini tidak abadi, tetapi kehadiran kita di atas dunia ini akan dikenang abadi selama-lamanya. Inilah tujuan hidup kita yang selama ini kita cari-cari.
inilah keinginan kita yang selama ini kita hadirkan wajah kita di masjid. Kita paksakan diri kita, tubuh kita untuk menghadap Allah. Keinginan inilah agar setiap nama-nama kita tersebut abadi selama-lamanya sampai Allah menempatkan kita di syurga. Kalaulah Allah memberikan pilihan kepada kita, pilih mana, namamu terkenal di dunia, atau yang kedua, namamu jauh lebih terkenal di akhirat. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang manakah kita pilih? Maka pasti kita akan memilih nomor kedua, yaitu walaupun tidak terkenal di dunia, tetapi nama kita terkenal abadi di langit-langit Allah, di makhluk-makhluk Allah, dan nama kita abadi di akhirat. Inilah keinginan kita jamaah. Lantas apakah yang diinginkan oleh orang yang mati itu? Dan hari-hari kita menyaksikan bagaimana setiap waktu yang berlalu telinga kita disibukkan dengan kematian, mata kita disaksikan dengan kematian. Ketahuilah jamaah, ada salah satu isyarat keinginan, kerinduan yang diinginkan oleh orang-orang mati. Apa itu? Setelah kematian itu berlalu, dia menginginkan agar setiap nama-namanya ketika disebutkan di madrasah, ketika namanya disebutkan di musalla, di masjid-masjid, namanya teriringi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang mendengar nama kita, ketika orang-orang mulai mendengarkan siapa yang disebut di masjid-masjid itu dengan kalimat itu, yang diinginkan oleh orang mati adalah ketika orang mendengarkan nama kita, maka di situ orang-orang yang menyaksikan ketika kita hidup, mereka mengklaim, mereka mengakui akan kebaikan-kebaikan kita setelah kita meninggal dunia. Inilah yang diinginkan oleh orang yang mati, karena setiap saksi kebaikan yang dikeluarkan dari orang-orang yang hidup itu jamaah, itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat seorang itu adalah seorang yang husnul khatimah. Nabi SAW menyebutkan ma min muslimaini yamutu fayashhadu bi arba'atin. Kalaulah seorang meninggal dunia, lantas 4 orang bersaksi untuknya 4 orang bahwa orang ini begitu baik, si fulan ini begitu dermawan, si fulan ini begitu baik akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya, tak pernah melukai perasaan. Kalaulah kesaksian ini 4 orang yang diakui akan kebaikan kita jamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi lihatlah, ironis sekali, model orang-orang hari ini yang hanya ingin mencari pujian di atas dunia, senang sekali dipuji, gembira sekali dipuji. Padahal ketika seseorang dipuji oleh makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bukan untuk bersenang, bukan untuk engkau bahagia dengan pujian itu, tetapi ketika engkau dipuji, Allah ingatkan beristighfar. Kenapa? Setiap orang-orang dipuji oleh orang-orang yang hidup di atasnya, ternyata pujian itu ketika dia tersanjung
dengan pujian itu, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan seluruh amal-amal. Namun jemaah, orang-orang memuji kita di atas dunia itu tidak sesuai dengan hati mereka. Mereka memuji kita itu karena ada kepentingan. Perlu engkau ingatkan, perlu engkau ingat kalimat ini. Pujian yang keluar dari kata-kata seseorang itu syarat-syarat mengandung karena kita ini memiliki kedudukan. Kenapa orang memuji kita hari ini? Karena kita ada pangkat. Kenapa orang-orang menyanjung kita? Karena kita ada jabatan. Kenapa orang-orang mengagumi kita? Karena dianggap kita memiliki ilmu, bisa membantu orang lain, bisa memudahkan urusan orang lain, sehingga dipuji-puji akan kebaikan kita. Tetapi hal itu jemaah tidaklah membuat seseorang mendapatkan tiket kemuliaan di hadapan Allah. Ternyata yang membuat seseorang mulia di hadapan Allah, diampuni dosa-dosanya adalah ketika kematian itu datang, nama-namanya disebut di masjid-masjid, di situ orang-orang akan merasakan kehilangan dari diri kita, bahwa mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk menjadi orang seperti ini? Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk meraih hal seperti ini? Jangan nampakkan amal-amal kita, berusahalah untuk menyembunyikan amal kita. Dan terakhir, ada kebiasaan unik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 8. Ternyata keinginannya semasa hidupnya yang terus dia panjatkan adalah waja'al di lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, kata Ibrahim, jadikanlah diriku sebagai bahan pembicaraan yang baik setelah kematianku. Seorang nabi memiliki hasrat yang begitu tinggi, bukan dipuji-puji setelah ketika dia hidup, tetapi keinginan seorang nabi adalah setelah kematiannya barulah disanjung-sanjung akan kebaikan hidupnya. Dan inilah potret Ibrahim sampai dunia ini kiamat. Kita akan menyaksikan nama-nama Nabi Ibrahim. Haji pun kita akan disajikan dengan Ibrahim. Umrah pun kita akan disajikan dengan nama Ibrahim. Kurban pun kita disajikan dengan nama Ibrahim. Kenapa? Karena keinginan Ibrahim tersebut adalah bukan keinginan yang ia berharap ketika di dunia ia dikenal. Ternyata dikenal, disanjung oleh orang-orang yang hidup itu adalah salah satu pintu jemaah yang membuat terhapusnya amal-amal kita. Oleh karena itu jemaah, Rasulullah SAW pernah memberikan isyarat ketika seseorang meninggal dunia, cukuplah 4 orang tetangganya mengakui kebaikan akan dirinya, maka kata Nabi, dakhala jannah, maka seseorang itu akan masuk ke dalam surga. Kenapa harus disebut tetangga? Ini kan pertanyaan. Kenapa Nabi mengilustrasikan dengan tetangga? Karena yang paling tahu, yang paling dekat keadaan akhlak kita itu adalah tetangga. Oleh karena itu jemaah, mumpung Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, mumpung Allah masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita, perbaikilah arus kehidupan kita. Jangan ketika kita hidup orang-orang lain tersakiti,
Jangan ketika kita memiliki jabatan, dengan jabatan tersebut tidak bisa membuat masyarakat hidup dengan baik. Jangan ketika kita memiliki kebijakan menjadi seorang pemimpin, lantas kebijakan yang kita ambil itu dapat mensengsarakan rakyat. Jangan. Ingatlah, ketika orang-orang memuji kita setelah kematian kita, ternyata itulah keinginan, kerinduan oleh orang-orang yang mati yang mereka inginkan. Mereka akan selamat di dunia dan mereka akan selamat di akhirat. Semoga Allah menggolongkan kita dengan sifat-sifat yang mulia seperti ini. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan daimaini wa sallim tasliman katsiran ala ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha wa khudhul khayra wajtanibus sayyi'ah fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibu ila Allahi illa ma da'akum wa sallu wa sallimu man bihi la ibadakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'i ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma aslih ummatan Muhammad, Allahumma man nasara ad-din wa khazul man khazal al-muslimina baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri ahkamaka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana ilaha kulli syai'in hadana la yaf'aluk. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal fahsya'i wal munkar wal baghi was suyuf al muqtadiqa wa syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma baqal min baladina hazi khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahil 'azim yazkurukum yubarik fikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Terus berkasih yang kosong di sekolah.